Halo semuanya, kroco-krocoku. Waduh, ini baru mulai udah Bang Ran gemoy ya. Gimana nih? Halo semuanya, selamat sore adik-adik. Halo. Gimana adik-adik? Gimana? Seperti biasa, gua sudah di kantor tercinta gitu ya. Gua udah di sini. Gua akan bahas market. Kita cuan terus, kita cuan gitu ya. Selalu cuan gitu. Gua hari ini cuannya lumayan, geng. Lumayan sekali. Kenapa Bang kok bisa cuan terus gitu kan? Ya karena analisanya paten gitu kan. Gua akan bahas kira-kira market mau kemana. Sebelumnya seperti biasa gua tanya dulu nih, biar gua tuh tahu lu udah siap apa belum gitu ya. Tapi sebelumnya ingat kalian siapkan dulu kopi udut kalian gitu ya. Jajan cemil-cemil gitu ya. Biar apa? Biar kalian tuh semangat belajarnya gitu ya. Nah, gua tanya dulu nih kira-kira. Sudah siap nggak kroco-krocoku mendengarkan edukasi dari Bang Ron? Coba komen dulu. Siap gak? Komen yang banyak gitu. Komen dulu. Siap abangku, siap abangda gitu. Seperti biasa, gua akan edukasi yang benar, yang baik. Biar kalian tuh ngerti gimana sih caranya menganalisa market. Kenapa Bang Ran itu susah banget loss gitu ya. Ya buat teman-teman yang sering ngikutin gua gitu ya, mau itu di Instagram, mau di TikTok, mau itu kalian berada di grup diskusi, setiap gua kasih konfirmasi mau itu market buy apa sell, pasti market ke sana gitu. Kenapa? Karena ya jam terbangnya bos. Tapi tenang, metode yang gua share ini mau kalian awam sekalipun kalian pasti ngerti. Pertama, gua akan kasih tahu dulu sebelum gua kasih tahu market ini kemana. Gua akan kasih tahu dulu dari hariannya, asik harian gitu kan. Karena kita mau cari duit harian ya kalian harus tahu dulu kira-kira nanti dibayar berapa gitu ya. Nah, kalau di market kalian harus tahu dulu titik-titiknya. Gua selalu bilang titik-titiknya. Kenapa kita harus tahu Bang? Karena kalau lu tahu titik-titiknya, lu akan tahu market itu mau kemana. Titik apa Bang? Yang pertama itu biasanya kita sebut garis sakti atau SNR. Nah, pertama kalian buka dulu time frame 4 jam adik-adik. Adik-adik kalian buka dulu time frame 4 jam ya. Kalian buka dulu time frame 4 jam. Setelah itu kalian lihat di mana aja ada area garis-garis SNR atau garis sakti kita. Nah, gua disclaimer, SNR-nya ini berbeda dengan SNR pada umumnya. Gua selalu bilang, nanti SNR ini gua ajarkan pada saat seminar. Kita tanggal 15 besok bulan depan. Tanggal 15 besok ini kita ada seminar itu di Jakarta dan gua akan ajarkan gimana cara buat garis sakti yang paten begitu ya. Jadi kalian bisa lihat sekali kena mantul, Bos. Sekali kena langsung balik gitu ya. Nanti gua ajarkan. Oke, setelah itu gimana adik-adik kroco? Setelah itu kalian tinggal lihat konfirmasi dari SNR-nya. Contoh, nah garis-garis ini udah gua bahas ya, udah pernah gua share setiap hari gitu ya. Jadi setiap hari itu pasti gua share entah itu di Telegram publik atau di grup diskusi. Jadi teman-teman bisa lihat price-nya di sana. Kalau di sini kan kepotong ya di chart ini ya. Nah, tapi setelah kalian mendapatkan price-nya, kalian cukup dengarkan konfirmasinya dari gua gitu ya, atau kalian bisa sendiri untuk tahu konfirmasinya mau kemana. Cara bacanya gimana abang-abang? Gampang, caranya itu simple. Kalian lihat konfirmasi terakhir dari candlenya. Time frame berapa? Time frame 4 jam. Contoh nih adik-adik ya. Ini kan garis-garisnya nih. Ini ya kan? Kalau merah itu artinya support, kalau putih itu artinya resisten. Artinya kalau misalnya dari warna merah dia tidak berhasil menembus seperti ini, dia kan kena nih, dan dia close di atasnya, dia harus ke garis putih adik-adik kroco. Oke? Paham gak maksudnya? Jadi kalau dia tidak berhasil menembus garis merah ini, dia akan ke garis putih. Kalau garis putih ini ketembus dan close di atas, berarti dia kemana adik-adik kroco? Coba komen dulu, biar gua tahu lu denger nggak apa yang gua sampaikan. Coba komen dulu. Kemana? Oke, ke atas. Ke atas kemana? Ke garis putih. Jadi begitu aja. Logika simple, cara mainnya tuh simple. Tapi akurasinya nih jangan tanya. Ini siapa yang kirim kayak gini?
Ini siapa sih yang kirim-kirim begitu gitu kan? Wah, dikasih love gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ya kita. Kok bisa-bisanya kalian kirim-kirim kayak gitu gitu. Ini maksudnya apa gitu kan? Ini yang kirim lanang lagi gitu. Gak jadi sangar ya. Iya gitu. Tiba-tiba apa gitu ada bando-bando begitu kan. Jadi kalau kalian mau tanya, Bang, abangku abang Da, kira-kira dia mau kemana? Oh, ini Oke, kalian jangan lihat itunya ya, kalian jangan lihat itunya. Lihat tetap nih ganteng maksimal nih tetap ya. Nah, kalian lihat aja konfirmasi terakhirnya. Nah, contoh nih. Ini kan sebentar lagi dia akan close H4-nya. Berarti otomatis dia akan mengganti candle ini. Artinya dia akan membuat candle baru. Karena kalau kita buka di time frame 4 jam, secara otomatis setiap 4 jam dia akan berganti candlenya. Nah, contoh seperti ini. Dia akan berganti. Kalau dia berganti dan close di bawah garis, itu artinya dia akan strong kemana adik-adik kroco? Ke bawah. Tapi kalau dia close di atas garis, berarti dia akan lanjut untuk buy. Paham nggak? Jadi lu follow market aja. Jangan pernah lu lawan market. Gue selalu bilang, duit lu tuh terlalu receh lawan market. Nggak akan bisa. Nggak bergerak market. Kalau market bisa ngomong, aduh geli katanya. Mau duit lu ratusan juta katanya geli katanya. Geli nih gitu kan. Mau lawan-lawan gitu kan. Jadi lu tinggal lihat aja. Kalau misalnya dia lanjut gitu, dia close-nya di atas, berarti lanjut aja cari fokus buy. Kalau misalnya dia close di bawah, berarti lu fokusnya sell gitu ya. Market tuh kalau bisa ngomong dia akan bilang gitu, modal lu tuh terlalu geli gitu untuk lawan gua gitu. Makanya kita disuruh follow trend gitu ya. Jadi paham ya? Geli-geli manja kan. Oke, berarti kita dapet nih Bang, market mau kemana. Makanya dari tadi siang gue udah bilang ya ke teman-teman grup bahwa market ini hari ini fokus ngebuy. Jadi lu bisa fokus dulu ngebuy. Sampai kapan? Sampai kira-kira close-nya ini di mana. Kalau misalnya close-nya di atas, berarti lu lanjut untuk fokus ngebuy. Tapi nanti kalau close-nya di bawah garis ini, lu fokusnya kejar sell aja. Lu nggak usah lagi ngebuy. Waduh. Aduh dicubit. Ini siapa sih yang share-share kayak gini? Gaje sumpah nih ya. Oke. Gak bercanda geng, bercanda. Oke, lanjut ya. Lanjut. Iya, yang ngirim lanang gitu kan. Bisa-bisa ya kayak cubit gua gitu. Oke, setelah itu lu butuh konfirmasi tambahan. Biar apa? Karena dengan lu punya konfirmasi tambahan, lu pasti jadi semakin yakin gitu ya. Karena kalau lu menganalisa market itu nggak bisa, by logika tuh nggak bisa, by feeling tuh nggak bisa. Jadi kita menganalisa market itu dengan apa yang kita lihat. Contoh kayak sekarang ya udah, kalau kayak tadi siang ya, dia close-nya itu di atas dari garis, berarti apa? Dia lanjut nge-buy. Makanya gue bilang kita fokus nge-buy. Nggak bisa lu nge-sell tuh nggak bisa, karena lu akan loss pastinya. Nah nanti kalau dia close di atas, lu fokus nge-buy. Tapi kalau dia close di bawah, lu fokus kejar sell adik-adik kroco. Paham ya sampai situ ya? Paham gak adik-adik kroco gitu ya? Nah setelah itu lu tambah yang namanya parallel channel. Gue selalu bilang SNR dan parallel channel itu benar-benar berhubungan gitu ya. Dia tuh berteman baik gitu. Makanya lu butuh konfirmasi tambahan. Gue pernah ngajarin, gue sering ngajarin, lu cari aja Clipper Bang Ran gitu ya. Dimanapun tuh ada Clipper Bang Ran ya. Nah lu tinggal cari yang namanya structure baru adik-adik kroco. Lu lihat aja structure baru. Contoh, di sini ada titik terendah, ada titik tertinggi, titik terendah. Kalau lu mau tarik, lu tarik misalnya yang bawah, lu gabungkan yang bawah. Kalau lu mau tarik yang atas, lu dari atas ke atas menggabungkan bawah begitu ya. Jadi mereka ini ada temannya. Kalau misal lu tarik bawah ke bawah ya lu tarik menjadi atas. Oke, nah ini gue dicubit. Ini gue dicubit lagi gitu ya. Oke, jadi setelah lu tarik gitu ya. Setelah lu tarik dari bawah ke bawah, lu tarik nih. Lu tarik, menggabungkan atas. Lu akan tahu trennya kemana. Gue selalu bilang, dari mana bang? Dari arah parallel channelnya aja. Kalau parallel channelnya ke atas ya udah jelas, berarti dia masih nge-buy. Lu jangan lawan itu gitu adik-adik kroco.
Ingat, market tuh geli lihat modal lu berapa. Jadi jangan dilawan gitu loh. Kalau dia bilang nge-buy, secara SNR dia bilang nge-buy, berarti tren hari ini masih nge-buy gitu loh. Jadi lu tinggal fokus gimana caranya cari area SND untuk nge-buy. Gua selalu bilang, turunkan time frame-nya untuk lu dapat konfirmasi adik-adik. Turunkan. Biasanya di time frame berapa? Biasanya di 5 menit ditambah 1 menit. Tapi sebelum itu lu bisa juga tarik yang namanya parallel channel di time frame 30 menit. Gue selalu bilang, lu tarik. Misalnya lu tarik titik terendah ke titik terendah selanjutnya. Lu tarik nih. Set, lu tarik. Makanya kita mendapatkan apa? Dapat konfirmasi bahwa di sini juga sudah di close, otomatis lu tinggal cari daerah parallel channel ini ada SND biasanya. Ada nggak di 5 menit? Ada. Makanya gue bilang tadi kita bisa open posisi nge-buy dan kejar terus buy-nya gitu ya. Di mana di sini? Nah, ini kan ada nih. Hijau, merah, hijau. Lu masuk di sini, terbang. SL pasti selalu kecil SL itu. Nah, sama juga di sini. Hijau, merah, hijau ada nge-buy. Seperti itu aja. Nah, kalau sekarang gimana, Bang? Dia sudah di target kita nih. Nah, otomatis kalau gua biasanya akan menunggu dia close dulu. Kalau misalnya dia close di bawah, kita putar posisi untuk kejar sell. Tapi kalau dia close di atas, lu kejar posisi untuk nge-buy. Jadi jangan pernah dilawan market ini gitu loh. Kalau tadi kalian open posisi bareng-bareng kita di grup diskusi, ini runningnya aja udah 270 pip. Kalau lu OP-nya dari sini, ini aja udah running kurang lebih berapa nih? Kurang lebih 120 pip. Kenapa bisa jauh-jauh gitu? Analisa kita kenapa kok runningnya tuh jauh-jauh banget, ratusan pip. Kenapa? Karena kita follow trend. Gue selalu bilang itu. Kalau lu misalnya trading nggak tahu trennya kemana, ya udah, lu nggak akan tahu gitu. Lu nggak akan bisa menang di market. Paham nggak maksudnya? Jadi seperti itu. Nah, biasanya di 5 menit yang ada SND-nya itu, di dalam 5 menit itu pasti membuat SND lagi. Nah, di situ lalu hantam, tak. Yang penting jangan di counter. Kalau trennya udah bilang buy, tadi kan secara SNR udah kasih konfirmasi ya, dia nge-buy. Secara trendline dia bilang nge-buy. Ya udah lu cari buy. Nah, sama kayak sekarang. Ini kan nunggu konfirmasinya dulu. Kalau dia berhasil nembus, lu fokus apa? Kalau misalnya dia nembus atas berarti lu fokusnya buy. Kalau dia nggak berhasil nembus, berarti lu fokusnya sell. Begitu adik-adik. Sekarang gua tanya nih, gua udah jelasin panjang lebar nih ya, adik-adik kerucu. Ini sekarang kita ditonton 3.200. Bentar, gua rekam dulu nih. Asik gitu ya. 3.200 nih, geng. Wah, mantap. 3.300. Let's go. Nah, gua mau tanya dulu ya ke temen. Wah. Gue mau tanya dulu, kira-kira kalian paham nggak apa yang gue jelaskan? Coba komen kerucuk, paham nggak? Paham nggak apa yang gue jelaskan tadi? Coba imut. Oke, tuh pada paham semua gitu. Jadi kalau menganalisa market tuh nggak usah ribet-ribet, simple aja gitu. Karena dengan lu paham, pasti lu bisa cuan gitu. Nggak usah counter market gitu ya, nggak usah di counter tren itu, nggak bisa, lu nggak bisa counter. Oke. Nah, kalau kalian tanya, Bang, gimana sih cara belajar secara detail, Bang? Gua selalu bilang, kita ada grup diskusi, semua itu gratis. Lu gabung aja di sana. Setiap hari gua kasih forecast, setiap hari kita cuan bareng. Semua materi dari basic sampai lengkap semua ada di sana. Gua selalu bilang, lu tinggal belajar di sana, lu tinggal klik aja link di bio, bisa belajar bareng gua, kita cuan bareng, oke? Nah, kalian mau tanya tentang apa lagi? Ingat, Bang Ran itu nggak pernah live lama ya. Gue selalu bilang, gue nggak pernah live itu lama, gitu ya. Ngapain gue live-nya lama-lama, begitu kan? Kalau kalian misalnya mau tanya, kalian tanya sekarang. Mumpung gue masih live nih. Kalian mau tanya tentang apa lagi, kerucu-kerucu? Singkat tapi padat, Bang. Udah pasti gitu ya. Ini sampai nggak kebaca ya, 3.400 yang nontonin. 3.400 geng yang nontonin ya. 3.400 gils ya. Gils 3.400 nih. Mantap. Oke, gimana? Kalian mau tanya tentang apa lagi nih? Tentang apa lagi? Gua bahas. Sekali lagi gua bahas ya. Jadi
untuk market hari Senin ini enak banget pergerakannya. Kalau lu paham betul metode ini metode namanya metode BRG gitu ya. Apa tuh Bang BRG? Bang ganteng. Jadi ini gua bilang nama metodenya metode BRG karena ini semua by pengalaman gua gitu ya. Gua nggak ikut-ikut apa kata-kata YouTube gitu ya, karena kurang akurat menurut gua. Semenjak gua menemukan metode ini, semenjak gua loss banyak di market, gua menemukan metode ini. Gua dari saat itu tidak pernah mendengarkan metode lain. Dan kalian bisa tahu sendiri, metode ini sudah menghasilkan banyak. Kalian bisa lihat semua history gue. Gaul juga nih pakai topi gue kan. Jadi semua history sudah ada di Instagram group, di Instagram, di Telegram public, semua udah gue share secara terbuka. Lu tinggal lihat aja di sana. Oke, gimana modal kecil jadi besar, dan teman-teman juga di grup itu dari modal kecil bisa sampai besar juga gitu ya. Bahkan tadi ya kalau nggak salah itu dari 200.000 tembus 1,2 juta, gila itu. Cuma pakai metode BRG gitu kan. Oke, kali ini gue akan lanjut bahas lagi karena ada yang nanya gini, Bang, duplikat dari parallel channel tuh gimana? Duplikat itu apa? Artinya kita kayak ngeklon gitu, kayak ditambah lagi. Itu kapan? Kapan adik-adik? Kapan kerucuk-kerucuk? Jawabannya tuh simpel gitu. Ini siapa sih yang nge-give nggak jelas gini? Ngapain sih kalian nge-give kayak gini? Oke, kapan sih sebenarnya kita itu duplicate? Jawabannya pada saat trendline atau entah itu yang atas atau yang bawah itu ke break. Contoh, misal nih kan sekarang dia udah potensi nih nggak berhasil nembus ya. Ini kan udah mulai kelihatan karena kan bentar lagi dia mau ganti candle ya. Nah kan udah mulai kelihatan nih tanda-tanda dia tidak berhasil nembus. Tapi kalau kalian mau konfirmasinya jelas, tunggu dia close dulu. Tunggu dia close, nanti kalian akan dapat konfirmasinya. Oke, setelah dia close nih, dia close, lu tinggal fokus cari SND sell. Nanti lu tinggal follow, dia pasti running. Nah, pertanyaannya atau pertanyaannya tadi, kapan kita bisa duplicate ini? Jawabannya pada saat dia menembus ini, teman-teman. Pada saat dia menembus parallel channel kita ini. Kalau dia menembus, otomatis kan kalian butuh yang namanya apa? Jaraknya lagi. Nah makanya lu butuh duplikat ini. Karena gue selalu bilang pergerakan market tuh di situ-situ aja. Jadi lu tinggal duplikat udah. Dia akan ke sini teman-teman. Udah begitu aja. Market tuh begitu-begitu aja sebenarnya. Kalau lu paham metode ini, gacor. Paham nggak teman-teman? Aku kangen kamu mas, waduh. Ini lanang lagi yang komen gitu ya. Nah ini ada yang nanya, nentukan valid break itu time frame berapa? Time frame yang membuat parallel channel tersebut. Contoh, misalnya kalian buat parallel channel H4, berarti yang break yang benar-benar strong itu harus H4-nya. Makanya gue tadi bilang kan, tunggu H4 ini close, lu lihat aja apa yang terjadi. Gue udah sering ya, sampai di clipper lu lihat aja. Waktu gue bilang dia akan kesana kan. Kenapa? Karena ini udah diuji coba, geng. Ini bukan metode ece-ece ya. Metode simple tapi akurasi tinggi gitu ya. Ada yang nanya, kapan parallel channel ini expired? Jawabannya pada saat dia membuat yang namanya structure baru. Kalau misalnya dia tidak membuat structure baru, ya dia tidak akan expired gitu loh. Paham nggak maksudnya? Dia masih bisa kalian gunakan begitu adik-adik. Contoh kayak sekarang dia belum bisa membuat structure baru. Berarti belum expired begitu. Masih bisa kalian pakai itu. Di BTC bisa bang? Bisa. Mau lu analisa dimanapun, di pair apapun, analisa pakai metode ini gacor gitu ya. Teman-teman di grup juga sudah merasakan. Coba aja tanya. Coba gua tanya ya. Teman-teman yang di grup diskusi, coba komen. Paten nggak metode BRG? Coba komen teman-teman. Tanya aja tuh. Kalian lihat aja komennya. Tuh, coba teman-teman di grup diskusi komen, paten nggak tuh? Tuh. Tuh, yakin lu nggak mau belajar metode ini? Metode kita itu sudah membuat banyak orang cuan gitu ya. Gua sendiri pun, 2 minggu lalu, 2 minggu lah ya, seminggu 2 minggu lalu, gua itu grow dari modal $450 itu ke 500.000. Lu lihat aja historinya ada. Dari awal gua share semuanya.
dari OP-nya di mana dan sebagainya, gua share semuanya. Pakai metode ini doang, gak usah pakai ribet-ribet gitu ya. Jadi metode ini gak harus modalnya besar, modal kecil pun bisa. MM-nya pun jelas, jadi tidak ada yang namanya MC-MC-an begitu ya. Gue tidak akan ajarin kalian yang sesat-sesat begitu. Gue ajarin gimana caranya trading yang baik dan benar, gimana caranya kalian bisa panjang di market. Oke? Jadi buat teman-teman, sekali lagi, gue gak akan live lama. Gue selalu bilang Bang Ran itu gak akan live lama-lama. Live sebentar aja 3.000 yang nonton, lu lihat aja. Gue akan live itu sebentar-sebentar aja. Kenapa? Karena semuanya gue share selalu di grup diskusi. Kalau lu mau belajar, lu gabung aja. Semua sudah tersedia. Dari materi basic sampai ke tingkat semuanya udah gue bahas di sana. Tanggal 15 besok kita ada seminar. Kalau lu mau ikut, lu datang aja gratis, nggak usah bayar. Lu datang ke sana, lu ikuti seminarnya dan lu bisa belajar bareng gue. Gue yang ngajarin langsung. Oke? Untuk hotelnya itu hotel cukup besar. Jadi gue siapkan hotel yang cukup besar biar teman-teman nyaman belajarnya. Dimana lagi lu belajar metodenya gratis, terus lu metodenya ini paten, lu bisa grow bareng, lu dapat komunitas positif, grup diskusi bisa lu komen 24 jam gitu ya. Jadi kalau lu mau belajar, lu gabung aja. Semuanya gua share di sana, transparan. Oke? Nanti kalau gua santai lagi, gua akan edukasi lagi di TikTok. Kalau misalnya nanti malam gua santai, gua akan live lagi. Tapi kalau misalnya hari ini sekiranya gua nggak bisa live, ya mungkin besok gua live lagi. Oke? Untuk hari ini sudah cukup jelas. Lu tinggal tunggu konfirmasi ini. Nanti lu lihat kira-kira market kemana. Dengar, Bang Ran tidak pernah meleset kalau kasih analisa. Oke, itu aja teman-teman. Thank you udah nontonin gua. Kalau tadi ada salah-salah kata, gua minta maaf. Besok kita lanjut lagi. Yaudah, thank you semuanya. Bye-bye. Cicit.